Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan sumber ekonomi. Pilihan, masalah pokok ekonomi yang dihadapi dan peluang. Pilihan, timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka inginkan sehingga mereka harus membuat pilihan. Mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuannya adalah agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal. 1. Pilihan dalam mengonsumsi. Pada hakikat kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi. Pertama dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki dan kedua, dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya tersebut. Dengan demikian, pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap individu dapat menentukan jenis-jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. 2. Pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lain, dan pemerintah. Pemilik-pemilik perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan, dan keuntungan maksimal hanya akan didapat apabila pemilik-pemilik pemimpin perusahaan membuat pilihan yang teliti atas jenis barang dan jasa yang akan dijualnya, dan jenis-jenis serta jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan barang, para pengusaha dapat menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak. Adapun dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, yang perlu dipikirkan adalah menentukan kombinasi sumber-sumber daya ekonomi yang dapat meminimalkan biaya produksi. Masalah pokok ekonomi. Karena keterbatasan sumber daya maka perlu adanya skala prioritas dengan mempertimbangkan tiga permasalahan perekonomian fundamental yaitu 1. Apa, barang atau jasa apa yang akan diproduksi? Perlu ditentukan dengan cermat juga jumlah produksinya. Untuk dapat mengetahui secara tepat perlu dilakukan penelitian atau survei pasar. Misalnya memiliki sebidang tanah yang terletak di tepi jalan raya, akan diapakan tanah tersebut? Ditanami kedelai, jagung, dijadikan kebun tanaman hias, atau dibangun ruko. Begitu juga jika memiliki sejumlah dana, akan digunakan untuk memproduksi apa dan berapa jumlahnya, agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dicari jawabannya dengan cermat. Hal ini mengingat kesalahan dalam memberi jawaban akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga keuntungan yang akan diperoleh produsen menjadi hilang. 2. Bagaimana? Setelah adanya kepastian mengenai jenis dan jumlah barang yang dikehendaki masyarakat, langkah berikutnya adalah melakukan persiapan untuk memproduksi produk tersebut. Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan antara lain, bagaimana memilih kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. B. Bagaimana mengelola biaya produksi agar dengan biaya minimum diperoleh laba maksimum. C. Bagaimana memilih teknik produksi,
Apakah menggunakan teknik produksi yang padat karya ataukah padat modal? Masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Jika menggunakan teknik padat karya, kelebihannya banyak menyerap tenaga kerja secara otomatis mengurangi pengangguran. Sedangkan teknik yang padat modal lebih menekankan penggunaan alat mesin dan teknologi yang canggih sehingga produksi dapat lebih efisien. 3. Untuk siapa? Untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan "untuk siapa?", hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: A. Siapa pengguna atau pemakai produk yang diproduksi? B. Bagaimana cara distribusi agar barang atau jasa sampai pada konsumen? Setelah ada penentuan yang jelas tentang barang atau jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang diproduksi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan produksi sesuai rencana tersebut. Dalam pelaksanaan ini perlu konsistensi agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian. Untuk itu harus teliti benar dalam merumuskan 3 permasalahan pokok ekonomi tersebut. Peluang. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan yang dilakukan individu-individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu, yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak menggunakan untuk tujuan lain. Sumber-sumber produktif terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Sumber daya tersebut selain bersifat langka atau terbatas juga mempunyai kegunaan alternatif. Apabila suatu sumber daya digunakan untuk tujuan yang satu, tidak dapat sekaligus digunakan untuk keperluan yang lain. Tanah yang sudah digunakan untuk membangun rumah tidak dapat digunakan untuk menanam padi atau palawija pada saat yang sama, di tempat yang sama. Demikian pula dengan tenaga kerja. Apabila seorang tenaga kerja pada saat tertentu dikerahkan di bidang pertanian, maka tidak bisa sekaligus dikerahkan di bidang industri. Apabila orang telah menjatuhkan pilihan pada salah satu kemungkinan alternatif yang tersedia, maka otomatis ia harus melepaskan kemungkinan yang lain. Hal ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan istilah alternative cost. Sering juga dikatakan ada trade-off antara 2 kemungkinan. Masing-masing kemungkinan ada untung dan ruginya atau ada cost dan benefitnya. Orang dikatakan bertindak ekonomis apabila ia berhasil mencapai perbandingan yang sebaik mungkin optimal antara hasil dan pengorbanannya. Contoh lain dari OPORTUNIT Cost pada kesempatan kerja adalah Ahmad ditawari untuk bekerja menjaga warnet dengan gaji Rp1.000.000 per bulan. Di sisi lain Ahmad memiliki kemampuan secara keahlian dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba Rp5.000.000 per bulan. Tetapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 4 bulan, dari ilustrasi di atas, jika Ahmad lebih memilih mengambil peluang untuk melakukan produksi sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja di warnet tersebut dengan gaji Rp1.000.000 selama 4 bulan. Itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Jadi besarnya biaya peluang bagi Ahmad selama 4 bulan adalah 4 kali Rp1.000.000, yaitu Rp4.000.000.